teman-teman, aku Dinda dari Divisi Artistik. Hai Agiers, kali ini kita akan belajar tentang basic pengetahuan makeup. Simple, tapi bagus dan bisa kalian gunakan di semua situasi dan kondisi. Nah, kita akan buat look makeup seperti ini. Nah, pertama-tama kita harus mensterilkan tangan kita. Boleh cuci tangan, boleh juga pakai hand sanitizer supaya steril dan bersih. Kita kan mau pegang-pegang muka ya, jadi harus bersih. Dan sebelum kita make up, pastikan wajah kita sudah pakai skincare dulu sebelumnya. Dan hal yang paling penting adalah kita harus menggunakan moisturizer. Nah, aku sekarang pakai aloe vera. Kalian boleh pakai moisturizer apa aja yang kalian punya. Nah, kita tinggal ratain aja di muka kayak gini sampai dia rata dan meresap sempurna di kulit kita. Dan setelah itu step yang selanjutnya adalah primer. Nah, di sini aku pakai primer untuk pore minimizer atau untuk menutupi pori-pori di sekitar T-zone. Pakai segini aja cukup dan kita apply di area T-zone ini yang biasanya banyak pori-porinya besar. Diratain aja, ya, sudah sampai rata. Dan setelah itu step selanjutnya kita pilih foundation. Foundation nggak tuh? Pilih foundation yang cocok di kulit kita. Nah, aku pilih shade yang light karena kulit Dinda cenderung putih ya, terang. Harus disesuaikan sesuai dengan warna kulit kalian biar nggak jadi abu-abu monyet. Oke, kita apply di seluruh wajah pakai tangan aja dulu. Kita ratain pakai jari. Setelah itu kita siapin nanti spons. Boleh dibasahin dulu, boleh nggak dibasahin. Spons yang basah akan lebih bouncy dan empuk dipakai enak ya. Cuman dia nanti akan lebih banyak menyerap produk foundation kita. Dan kalau misalkan kita pakai spons yang nggak kita basahin, itu nanti bakal lebih menambahkan coverage di pengaplikasian foundation kita. Oke, kita ratain aja semuanya sampai dia rata dan nggak belang-belang. Oke, penggunaan foundation ini nggak boleh digeser ya teman-teman, tapi kita tap-tap aja, harus sabar dan pelan-pelan. Step selanjutnya adalah concealer. Ada tipe concealer yang stick dan liquid, cepet banget ya. Oke, ini aku pakai yang stick karena lebih coveragenya lebih oke dan lebih terang warnanya daripada yang liquid tadi. Kita pakai di area-area yang mau kita highlight, di jidat, di bawah mata, di tulang hidung, dan di dagu. Nah, kita tap-tap aja. Ya, ini cepet banget ya, aku bingung. Oke, di blend aja, di blend di bawah mata. Ini kita tap-tap aja sampai dia benar-benar merata dan tidak nge-crack ya. Dipastikan dulu di bawah matanya nggak ada yang nge-crack. Oke, step selanjutnya adalah penggunaan kontur. Aku punya 2 kontur, ada Vocalour dan Ines. Dan Dinda pilih yang Ines. Oke, kita buat kontur di tulang pipi. Gunanya untuk kita lebih terlihat tirus ya. Kita buat aja bentuk segitiga mengikuti tulang pipi, tulang di dagu juga, rahang maksudnya. Terus juga tulang hidung ini samping kanan kirinya supaya terlihat lebih mancung hidung kita. Oke, sip. Nah, di jidat juga ya, tadi lupa. Oke, selanjutnya adalah cream blush. Kita bisa pakai cream blush yang kita punya, atau kalau kita nggak punya cream blush, kita bisa pakai lip cream apa aja yang kita punya. Nah, diaplikasikan di tulang pipi atas supaya kita pipinya lebih terlihat naik daripada biasanya. Oke, diaplikasikan aja merata sampai ke area cuping hidung luar. Nah, begitu ya caranya teman-teman. Setelah itu kita blend menggunakan spons yang tadi. Kita mulai dari blend konturnya dulu. Iya, yang kanan yang kiri kita blend. Jangan sampai ngeblok ya, soalnya kalau ngeblok ntar muka kita agak aneh kelihatannya ya, soalnya belang blonteng nggak jelas gitu. Kita blend aja mengikuti arah konturnya tadi, mulai dari pipi dalam ke arah ujung bibir supaya terlihat tirus ya pemirsa.
Ya kita blend aja, blend terus, harus sabar, nggak boleh digeser, harus ditap-tap. Nah kita blend, cepet banget dah tuh. Ini juga blush onnya kita blend ya supaya dia nggak ngeblok. Kita blend semua, kita baur supaya dia tidak seperti jengkelin. Oke. Ini masih ngeblend. Dalam dunia make up, apalagi kebutuhan di atas panggung, kita nggak boleh takut untuk mengaplikasikan make up. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah takut buat make up yang agak tebel, karena kebutuhan di atas panggung itu berbeda dengan make up sehari-hari. Oke, ini udah jadi. Oh my god, udah jadi ternyata. Kalau udah di blend jadinya akan begini. Tenang, ini belum selesai. Step selanjutnya jangan pakai bedak dulu, tapi kita langsung ke alis, karena nanti akan ada yang namanya koreksi alis menggunakan concealer. Nah, supaya nggak ngeblok nanti concealernya, jadi kita nggak pakai bedak dulu. Nah, sebelum kita pakai alisnya, kita sisir dulu pakai spoolie brush. Nah, ini cepet banget ya. Kita mulai dari bawah dulu, tengah bawah ya, kita buat bingkai dulu, mengikuti alisnya. Nah, sampai ke belakang. Ya, segitu. Terus kita ukur dengan pensil alisnya dari arah cuping hidung luar ke garis paling ujung alisnya, itu segitu idealnya ya. Nanti kalau misalkan kurang bisa ditambah, kalau lebih bisa kita kurangi dengan concealer, tenang aja. Nah, kalau sudah begini jadi bingkainya, kita isi mulai dari tengah ke belakang. Kita arsir aja pelan-pelan, pelan tapi pasti. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan jangan, kalau pakai alis tuh nggak usah sampai depan diisi semua, karena nanti jadinya akan seperti ngeblok gitu ya, kotak alisnya. Nah, kita ratain aja pakai spoolie brush kayak gini. Kita oke, udah jadi dua-duanya. Sekarang kita akan mengoreksi alis. Jangan takut kalau alis kita tuh jelek atau kegedean atau kotak. Kita bisa mengoreksi alis dengan menggunakan angle brush atau brush yang kecil pipih kayak gini ya. Kita mulai koreksi dari bawah dulu. Nah, seperti ini. Kita juga pakai concealer ini untuk menutupi si bulu-bulu halus yang keluar dari zonanya gitu ya. Yang kita nggak perluin itu kita hapus. Nah, ini kan kepanjangan nih. Nah, kita tutup nih dengan concealer. Set. Nah, bagus. Kalau sudah kita tutup, kita juga harus mengkoreksi bagian atasnya supaya mempertegas garis alis yang kita buat. Gunanya concealer ini untuk selain untuk mengoreksi, juga untuk mempertegas hasil alis yang sudah kita ukir semenjak subuh tadi ya. Oke. Nah, ini udah selesai. Kita koreksi alisnya, kita terus tap dan blend supaya dia nggak ngeblok dan aneh ya. Tetap harus ngeblend. Kunci dari makeup adalah rajin mengeblend. Oke, ya sip. Di-blend aja pelan-pelan. Nah, kalau ada yang perlu dikoreksi lagi, samain kanan kirinya. Tinggal disamain aja. Oke, kita masuk ke bedak. Nah, kita pakai loose powder. Di sini kita punya 2 shade. Kita sesuaikan dengan jenis kulitnya, apakah berminyak ataukah kering ya. Habis itu kita cocokkan juga shade-nya, jangan keputihan apalagi kegelapan. Karena cantik itu tidak memandang seberapa putih kamu, tapi seberapa indah hatimu. Ya elah. Oke, kita ratain aja semua bedaknya ke seluruh wajah. Semuanya ya, nggak usah takut-takut pakai loose powder. Biarin aja dia set foundation tadi kan becek-becek gimana gitu ya. Ini harus di-set pakai bedak tabur supaya tidak bergeser makeupnya. Oke, selesai. Kita tunggu beberapa saat sampai dia mengset dengan sempurna. Nah, sambil kita hilangkan kelebihan-kelebihan bedak tadi, kita gunakan compact powder untuk lebih mengikat si makeup tadi. Aku di sini pakai Pixi ya, karena Pixi adalah bedak yang digunakan oleh sejuta umat, tidak terlalu mahal dan kualitasnya juga lumayan. Oke. Ya kita ratain aja. Kalau udah, iya. Udah. Nah, setelah itu kita pakai setting spray ini dari Makeover. Untuk setting spray ini untuk
lebih mengunci makeup kita ya, supaya tidak bergeser kemana-mana, dan itu tadi klaimnya bisa membuat makeup kita tuh lebih matte gitu. Oke, sekarang ini langsung ke eyeshadow. Oh, sebelum eyeshadow kita tegaskan dulu kontur wajah tadi menggunakan bronzer di tempat-tempat yang kita buat konturnya tadi, di tulang pipi dan di rahang. Bronzer ya, yang pakai, kalau nggak punya bronzer bisa pakai eyeshadow yang warnanya agak-agak coklat muda gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke eyeshadow. Eyeshadownya kita buat setengah lingkaran dengan warna transisi, warna yang kalem-kalem aja, warna-warna yang nggak terlalu ngejreng. Aku pakai warna coklat muda dan ditambah dengan warna orange untuk di bagian luarnya. Ingat, di bagian luar aja ya, kita blend membentuk setengah lingkaran ini, dan jangan lupa di bawah mata juga supaya dia eyeshadownya tuh nggak patah gitu ya, nggak cuma di atas doang. Nah, karena ini looknya simple, aku cuman langkah gini aja, langsung aku kasih eyeshadow glitter di tengah sampai ke depan. Ini udah look yang paling simple dan gampang banget diaplikasiin buat kalian para pemula, newbie di dunia per make-upan, dan ini pasti kalian semua bisa. Jangan lupa di bawahnya juga kita kasih eyeshadow yang warnanya gelap, coklat-coklat gitu, warna coklat gelap untuk memberi kesan mata yang lebih hidup. Kita blend aja, melingkar begini, diputar-putar. Oke, satunya udah. Nah, aku di sini kasih tambahan eyeshadow glitter liquid. Ini optional, kalian boleh pakai atau enggak juga. Tadi udah cukup sih yang tadi juga, tapi kalau mau tambahan kayak gini juga lebih oke, karena akan terkesan lebih shining, shimmering, splendid. Oke. Lanjut ke pemakaian eyeliner. Di sini aku mau pakai look yang simple aja, nggak yang aku kasih wing liner yang lebay-lebay banget, karena ini looknya bisa dipakai di semua kondisi, situasi, hujan badai, angin ribut, halilintar, semua bisa pakai look ini. Nah, udah selesai kan tiba-tiba dua-duanya. Oke, lanjut ke pemakaian eyeshadow. Ini aku pertegas bawah matanya dengan eyeshadow warna gelap, warna hitam. Kita pakai setengah dari mata aja, dari belakang ke tengah. Setelah itu depan sampai tengahnya kita gunakan eyeliner pensil yang warnanya putih. Ini optional juga, kalau punya boleh pakai, kalau enggak juga enggak apa-apa, udah cukup kayak tadi aja. Nah, ini bikin mata kita terkesan lebih segar dan hidup aja sih. Setelah itu, karena kita nggak pakai bulu mata, kita akan pakai maskara. Sebelum pakai maskara, kita jepit dulu bulu mata kita supaya dia ngetril ya, dan terlihat lebih indah. Ya, pakai aja maskara seperti biasa, dari bawah ke atas pelan-pelan, supaya dia tidak, hasilnya tidak menggumpal dan terlihat natural. Ini pakai apa sih namanya, Pixi, dari Pixi. Oke, Pixi tolong endorse PSM Madagitana ya. Udah, nah udah selesai. Abis gitu kita lanjut ke blush on ya. Blush on ini pakai makeover. Tadi kan udah pakai blush on dalam. Fungsinya pakai blush on dalam itu supaya makeup kita lebih tahan lama. Kayak kontur yang di dalam, tadi yang di dalam, dan kita lapisin bronzer. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih awet aja dan tidak mudah longsor makeupnya ya. Kita pakai yang basah-basah dan kita pakai yang kering-kering di luar. Nah, sekarang masuk ke lipstick. Bisa pilih warna lipstick yang kalian mau dan sesuai situasi dan kondisi ya. Disesuaikan dengan acaranya, mau pakai apa, untuk apa. Tapi kalau kita, sekali lagi, make up untuk singer PSM itu nggak boleh takut-takut. Apalagi kita adalah seorang yang membutuhkan make up di atas panggung ya. Jadi nggak perlu takut make up. Ini udah dikasih setting spray lagi supaya lebih menyatu make upnya. Dan inilah hasilnya. Tada, sudah jadi. Sangat mudah dan kalian harus coba step by stepnya di rumah. Dan jangan lupa untuk mengirimkan video kalian menggunakan make up, recreate make up ini